Oke, konten kita kali ini adalah mengenai bohlam tipe D4S ya untuk Toyota Camry. Ya, jadi saya belum pernah bikin konten mengenai tipe Camry ini, tetapi udah banyak orderan yang masuk gitu ya. Untuk banyak yang mau modif menggunakan bohlam tipe D4S dari HID ke LED. Saya jelaskan dulu ya. Tipe-tipe Camry di Indonesia ada yang versi bawah, ada yang versi atas ya. Kalau Toyota jualan mobil pasti ada versi atas, versi bawah. Versi bawah biasanya ya kelengkapannya standar. Termasuk lampunya biasanya masih menggunakan halogen. Tetapi kalau Anda beli yang tipe atas biasanya sudah full spek. Nah, di zamannya pada saat itu menggunakan bohlamnya adalah HID. Ya, kalau zaman sekarang bohlamnya pakai LED. Ya, zaman dulu pakai HID. Nah, HID ini seiring waktu, mobilnya kan juga sudah tua nih, 2010, 2015, mungkin sekarang kan sudah 2024, mungkin sudah berjalan ya di atas 5 tahun. Anda mau ganti bohlam HID pun biasanya mahal. Ya, yang original mahal pasti. Kalau Toyota, Anda ke dealer, Anda beli bohlamnya pasti mahal, jutaan ya. Toyota Denso pakai Osram atau pakai Koito pasti mahal, bro. Nah, ini ada solusinya. Anda ganti LED pasti lebih terang. Nah, tetapi jangan sampai Anda salah beli LED-nya. Kenapa? Karena kalau salah beli, biasanya orang taunya nyala aja. Ya, nah kita di sini adalah spesialis tukang lampu ya. Saya sendiri Jungki Wenas, juragan lampu. Nah, kita mau membahas mengenai Toyota Camry. Nah, Camry yang sebelumnya pernah kita bahas ada nih di konten saya sebelumnya. Nah, dia menggunakan proyektor. Tipenya seperti ini. Ini kalau nggak salah di Camry 2015 ke atas atau berapa lah. Saya nggak tahu tipenya apa. Pokoknya intinya Camry yang menggunakan proyektor tipenya AFS atau tidak, nggak ada masalah. Pokoknya adalah yang menggunakan proyektor seperti ini. Balasnya di bagian belakang pakai tipe Denso D4S ya. Balasnya itu ada di tutup belakang. Ya, jadi Anda mau buka bohlamnya ganti balasnya di belakang ya. Balasnya sebagai tutup. Nah, itu yang versi ini saya sudah pernah bahas. Ada ya. Kita kelihatannya tidak bahas yang versi ini ya, karena ini kan sudah ada. Karena ini gampang banget, bohlamnya sama seperti yang dipakai CX-5, dipakai Pajero, cuma bedanya kalau Pajero pakainya D2S, ini dia pakainya D4S, tapi dari belakang ya, dari belakang nih. Dari belakang itu maksudnya adalah tinggal Anda celupin aja begini ya. Nah, selesai. Ya, ini adalah common. Common itu sudah biasa lah. Kebanyakan semua mobil dari belakang, CX-5, Toyota Harrier, Pajero, Mitsubishi Outlander, apapun itu dari belakang. Nah, ada tipe Camry tertentu. Jadi kita tidak bahas yang dari belakang nih karena udah umum banget lah. Nah, ada tipe Camry tertentu ya yang kalau nggak salah tipenya 3500 punya ya, yang V8 ya. Jadi versi spek sangat tinggi banget. Nah, di tahunnya tahun berapa saya nggak tahu karena saya nggak ngafalin. Saya nggak punya Camry juga, tetapi kita pemerhati lampu. Nah, saya punya nih barangnya ya. Nah, ini adalah copotan headlamp dari Camry. Makanya kenapa kita ini kotor ya, karena saya baru nyari dari gudang ya, nyari dari gudang. Nah, ini shroudnya. Nah, ini AFS, bro. AFS itu bisa belok-belok ya, bisa belok-belok. Jadi kalau setirnya belok dia belok. Saya nggak tahu nih AFS-nya naik turun nggak. Biasanya sih ada auto leveling ya. Jadi udah canggih banget lah, 3500 tipe Q kalau nggak salah ya. Nah, yang unik dari proyektor ini adalah dia bohlamnya bukan dari belakang. Bukan dari belakang ini bohlamnya, tetapi dari samping. Tuh, Anda bisa lihat tipenya D4S dari samping. Nah, bohlam kita ini juga nggak masalah, bisa itu ya. Ya, bisa ya. Nah, ini juga termasuk bohlam proyektor yang boltnya boleh dibilang istilahnya bandel juga ya. Kelihatannya ini dari babet bukan dari plastik ya. Oke ya. Jadi dia bisa belok-belok tetapi bohlamnya itu dari samping ya. Tipenya pakai D4S. Nah, saya menawarkan bohlam D4S produk kita itu tanpa perlu pakai balas. Biasanya mobilnya kan udah tua tuh. Udah memakan umur. Biasanya balasnya lemah. Kenapa balas bisa lemah? Biasanya ya udah kemakan umur gitu ya. Jadi balasnya udah nggak usah dipakai lagi lah. Lepas aja. Anda pakai tipe D4 juga biasanya nggak bisa terang. Kenapa? Karena D4 itu non merkuri. Lebih terang tipe D2. Tapi D2 kan tidak cocok di mobilnya. Nggak bisa. Ya, Anda harus pakai tipe D4. Nah, D4 itu udah kebanyakan udah banyak orang bilang mengeluh nggak terang.
Kenapa bisa nggak terang? Karena dia non merkuri. Kenapa non merkuri? Karena mobilnya mungkin udah standar Euro 4 atau Euro 6 atau apapun itu, saya nggak tahu. Intinya adalah untuk ramah lingkungan. Jadi cuma bukan bahan bakarnya saja, tetapi komponen-komponen lain di mobilnya harus ramah lingkungan. Yaitu salah satunya non merkuri. Ya, kita ngomongin merkuri. Merkuri itu lagi rame soal skincare ya. Merkuri hidrokinon itu yang overclaim. Saya tidak overclaim lah. Lihat saya, intinya adalah kalau saya ngomong apa adanya. Anda boleh nonton review saya, Anda boleh beli. Kalau Anda berminat, Anda tidak mau beli juga nggak masalah. Anda tinggal nonton konten saya, ya. Anda mau follow, mau like, mau subscribe, mau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, ya. Intinya adalah kita di sini adalah hobi, jadi membahas apa adanya lah, yang saya demen, yang saya oceh-ocehin lah, ya. Oke, jadi ini adalah yang Camry ya, yang versi di samping. Versi tinggi, daripada Anda ngoprek-ngoprek balasnya. Nah, kalau ini kebanyakan orang, banyak juga nih bengkel, wah bos, ganti aja bilet, ngapain lu beli lednya si Jungki, mahal, nggak terang lagi. Nah, ya monggo, nggak masalah gitu lah. Ya kalau ada bengkel yang sanggup atau ada bengkel yang bisa menghasilkan lebih baik, ya it's okay, nggak masalah. Ya, kita langsung bahas aja deh. Tipenya D4S, bohlamnya dari samping, ya, bohlamnya dari samping. Jadi bohlam ini dimasukkan dari belakang, dari samping, bukan dari belakang, ya. Nah, seperti ini, ya. Bohlam ini dimasukin seperti ini. Jadi ini bohlam dimasukin seperti ini, udah langsung masuk. Jadi tanpa perlu Anda pusing-pusing. Nah, memang mungkin pemasangannya susah, sempit. Saya punya kelipannya nggak ada ya. Saya dapat nggak ada, udah nggak ada kelipannya. Biasanya bengkel asuransi seperti itu. Dianggap rusak, patah, jadi bautnya dihilangin. Klaim lah ke rekanan asuransi, misalnya BCA atau ACA. Nah, dibilang ini rusak, surveyornya oke. Keluarlah barang ini, seperti itu ya. Makanya ini nggak selalu, kalau saya dapat copotan kebanyakan baut ininya nggak ada gitu ya. Jadi ya anggaplah barangnya udah rusak. Nah, ini barang ex asuransi ya. Karena kalau saya beli langsung harganya mahal, kalau ex asuransi kan ya murah gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada kelipannya, ngeklip ke sini, tetapi kelipannya nggak ada, kan saya sudah bilang biasanya ex asuransi seperti itu. Pokoknya intinya adalah Anda lepas dulu nih ininya nih, ya, lepas dulu ininya nih, ya, dudukan ininya. Nah, ini dudukan yang kita bikin, kita custom. Ada orang nyari giniannya doang. Waduh, saya nggak jual giniannya ya. Saya jual bohlam. Ya, saya jual bohlam, bukan jual dudukannya ini ya. Saya jual satu set. Memang Anda kadang-kadang mencari beginiannya doang. Ginian itu kita riset bro. Nggak bisa Anda pakai LED Anda sendiri dipasangkan begitu. Kenapa nggak bisa? Nggak cocok. Karena ini LED udah difokuskan, udah disetting tebelnya, ya, jarak mainnya, putarannya itu adalah untuk LED kita, bukan untuk LED Anda, seperti itu ya. Jadi kita ini juga sudah istilahnya sudah request atau sudah desain ya sedemikian rupa untuk LED kita, bukannya untuk LED Anda gitu ya. Jadi kita jual satu paket lah sama LED-nya. Kalau Anda berminat, Anda bisa WhatsApp sama saya ya. Di 0898 269 3838 tuh alamat WhatsApp saya tuh ya. Nah, ini dipasang dulu ininya. Ininya udah dipasang dengan benar ya. Nah, sudah dengan benar, kelipin. Kelipannya kan saya udah bilang, saya punya hilang. Kelipin. Nah, ini udah kelipin kenceng, baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk. Nah, kali ini kita demokan pakai JL55 4300 Kelvin. Ya. Nah, LED ini adjustable nih, bro. Anda bisa putar. Mau kemana nih arahnya? Nah, ke arahnya kemana yang bagus, Anda harus nyari nih. Yang pasti sih sebenarnya vertikal. Vertikal terhadap garis cut off. Ya. Nah, intinya gini lah. Saya nggak usah banyak ngomong. Anda sudah pasang ya, selesai. Nah, kabel ininya Anda sambung ke input balas. Balasnya biasanya di bawah, Toyota Denso, warnanya kotak warna hitam. Di situ ada kabel input 2. Sebenarnya Anda tinggal sambung ke sini dengan sekun, tinggal colok, selesai. Jadi balas originalnya Anda simpan aja, nggak usah dipakai ya. Nah, pokoknya intinya adalah ini ketemu setrum 12 volt, dia nyala gitu aja ya. Nah, ini contohnya 4300 Kelvin tipe JL55 ya. Nah, ini kita kasih lihat dulu di hasil outputnya di tembok deh ya. Nah, ini kita arahkan ke tembok di sana ya. Nah, ini contoh LED-nya, outputnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa di-adjust nih, kita bisa putar nih.
Nah, diputar, Anda cari yang paling bagus menurut Anda gimana outputnya. Karena ini tipe nyamping sih, ya. Yang benar adalah vertikal, tapi vertikalnya kemana kan kadang-kadang orang bingung nih jelasinnya. Nah, Anda mau begini boleh. Nah, ini bagus nih, ya. Intinya outputnya seperti inilah, seperti originalnya bawaan pabrik, ya. Jadi ini bisa diputar nih. Nah, Anda nyari itu, gimana gitulah, ya. Jadi bisa diputar LED ini, adjustable, ya. Jadi LED-nya bisa diputar, adjustable, Anda tinggal setting sesuka Anda, semaksimal Anda, menurut Anda gimana gitu ya. Nah, misalnya kalau Anda bisa masang sendiri ya it's okay, kita pandu aja, kita briefing ya step by step-nya. Tetapi kalau Anda make bengkel make tukang bengkel ya boleh WhatsApp aja, kita briefing juga tukangnya. Masangnya sebenarnya gampang, ya gampang banget. Cuma memang headlamp harus turun. Nah, prosedur headlamp turun ini yang agak ribet. Kadang-kadang mungkin mesti buka bumper ya. Mungkin mesti buka bumper. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah bongkar mobilnya. Saya cuma main di lampu. Saya cuma bikin lampunya supaya bisa hasilnya maksimal untuk Toyota Camry yang versi 3,5Q AFS. Saya sebenarnya sudah banyak ordernya. Cuma kali ini aja baru bikin kontennya ya. Nah, kali ini dipakai tadi bohlamnya warnanya kuning ya, 4300 Kelvin tipenya JL55. Sebenarnya saya punya tipe 6000 Kelvin, punya tipe 5500 Kelvin. Ini 55. Misalnya bro, saya mau request pakai bohlam yang 65 atau pakai 90 watt atau mau pakai berapa watt pun kita ada. Ya kita bisa bikin, kita bisa request ya karena saya pernah bikin yang menggunakan proyektor begini tipenya 90 watt, ada tuh konten saya. Itu bos langganan tuh, dia bos Huawei. Ya pakainya Camry kalau nggak salah ya, bos Huawei ya. Orang-orang Huawei lah, kalau nggak salah saya pernah nanya, bos kerja di mana? Di Huawei katanya. Ya oke. Nah ini versi yang, ini saya pernah bikinin yang versi 90 watt, dia ada balas eksternalnya karena wattnya gede. Ya, kalau ini adalah versi 55 ya. Jadi sebenarnya Anda bisa request wattnya. Nah, request watt itu bergantung kemana ya? Ke harga bro, ya ke harganya jadi lebih mahal karena basic LED-nya kan mahal, ya seperti itu. Oke ya, jadi ini untuk tipe D4S Toyota Camry kalau nggak salah 3,5Q, 3500 cc punya Q ya, biasa kan 2,4 V. Nah ini yang versi atas 3,5Q ya, dia AFS. Nah AFS mestinya bekerja dengan sempurna sesuai dengan original bawaan pabriknya. AFS itu kan artinya adalah ini kan dipegang ada lakernya, nah di bawah ada motornya tuh, ada motor, jadi dia bisa belok-belok begini. AFS itu bisa bekerja sesuai dengan putaran setir Anda. Kalau Anda belok ke kanan, dia muter ke kanan. Kalau dibelok ke kiri, muter ke kiri lah, gitulah intinya ya. Nah, Anda perlu bebaskan ini kabel. Ya, ini Anda perlu bebaskan nih kabel nih. Ini kan terpasang seperti ini. Ya, Anda perlu bebaskan ini kabel nih. Kabel ini tidak boleh narik. Jadi waktu dia belok ke kanan, kalau dia ininya kenceng, ya tentu AFS-nya nanti ngaco nanti nyala indikatornya. Jadi ini kabel nih harus bebas nih, free. Ya, supaya dia bisa belok-belok dengan leluasa itu motor. Ya, paham ya? Nah, dia juga kan bisa naik turun, penting auto leveling ya. Anda pokoknya intinya kabelnya harus bebas nih. Ya, nggak boleh nyangkut kabelnya. Kalau nyangkut kabelnya pas pada saat dia butuh belok, ketahan jadi AFS-nya nyala ya, seperti itu. AFS itu sama seperti mobil Honda Odyssey ya, ada juga ya. Toyota Alphard juga ada yang ANH berapa? ANH 10 atau 20, saya nggak tahu, lupa lah. Pokoknya kode-kode mobil banyak banget. Intinya adalah kita bisa bikin LED-nya, Anda tinggal cukup foto depan mobilnya, kita punya bahan ininya. Ya, jadi LED-nya kita bikin sesuai mobilnya apa? Oh, tipenya ini. Nah, kita bikin bolamnya. Kita sesuaikan ya fokusnya. Tadi bisa hanya diputar, tarik maju, dorong mundur juga bisa. Ya, Anda bisa setting seperti itu ya. Yang pasti adalah kita punya bahan ininya. Ya, misalnya Anda order untuk CX5 ya kita ada. Anda order buat Harrier misalnya yang RX berapa sih Harrier 270, 3 RX 300 atau 330 kita juga ada bahannya. Jadi kita bisa bikin ya. Anda berminat bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Terima kasih.